Mungkinkah? Aku akan belajar lebih keras. Aku akan buat obat untuk sembuhkan penyakitmu. Kumohon, jangan menyerah. Bos, penemu dari obat baru ini namanya Owen Ford. Dia bekerja di lab untuk PT Farmasi Life dan ayahnya adalah salah satu dari manajer lab itu. Di situ juga disebutkan kekasih lamanya bekerja di lab itu. Hentikan mobilnya! Tuan mau beli kek pisang? Aku tambahkan bahan rahasiaku. Kenapa gadis kecil itu masih berjualan? Hari ini dingin sekali. Di mana orang tuanya? Kek. Itu Nova. Ibunya sakit parah di rumah sakit. Dia di sini setiap hari berjualan cake demi tambahan uang untuk keluarganya. Kau tahu biaya pengobatan kan? Mereka membunuh tanpa menumpahkan darah. Hei, kau belum bayar. Sabarlah, Nova. Kau harus bertahan. Ini hari ulang tahun ibu, dan dia layak dapat hadiah yang bagus. Anak itu masih di sini. Sebentar lagi hujan badai. Berapa banyak uang yang kau punya? 15, 20? Ini totalnya 50. Ya. Harusnya cukup untuk membuatnya pulang sebelum hujan badai turun. Oh iya. Siapa mau beli kek? Untukmu. Ibu benar. Banyak orang baik hati. Akan kubalas kebaikan mereka. Mungkin dengan lebih banyak kek. Maaf, Nyonya Parker, perusahaan asuransimu bilang polismu otomatis dibatalkan minggu lalu. Mereka nggak akan menanggung biaya operasimu berikutnya. Mana mungkin ini terjadi? Mereka bilang akan menanggungnya. Kami nggak mampu biaya operasinya. Maafkan aku, tapi kau bukanlah orang pertama dalam situasi seperti ini. Nova, dari mana saja kau? Aku mengkhawatirkanmu. Aku berjualan kek pisang. Aku bertemu beberapa orang baik. Selamat ulang tahun, Bu. Aku menaruh mawar di dalamnya. Itu bahan rahasiaku. Jangan bilang siapa-siapa. Ini kek terenak yang pernah aku makan seumur hidupku. Terima kasih, malaikatku. Nova, operasi ibu terlalu mahal biayanya. Dan dokter bilang kemungkinannya aku akan membaik adalah... Ibu, gak apa-apa. Aku sudah dengar semuanya. Kau tahu, kita bisa pakai uang untuk program musim panasku. Tapi kau harus menjalani operasi. Kau berhasil masuk program itu karena bakatmu di bidang kimia. Itu akan membantu mimpimu menciptakan obat di masa depan demi menyelamatkan nyawa jutaan orang. Aku gak bisa mengambil impian itu darimu. Tapi ibu... Kesempatan ini gak ternilai. Ini kesempatan seumur hidup. Kau begitu berbakat. Dan kau punya masa depan cerah di hadapanmu. Enggak mau. Ibu, kaulah satu-satunya milikku. Aku gak mau kehilanganmu. Aku akan belajar lebih keras. Aku akan bawa sendiri obat untuk menyembuhkan penyakitmu. Kumohon, jangan menyerah. Tapi sayang, aku gak bisa membuatmu turut menderita. Enggak, Bu. Jangan pernah bilang begitu. Ini hadiah ulang tahunku untukmu. Supaya aku bisa menjaga dirimu. Baiklah sayang, ibu gak akan menyerah. Aku akan jalani operasinya dan mencoba untuk sembuh. Dan kemudian kita akan saling menjaga satu sama lain. Oke? Oke. Operasi ibumu berjalan dengan sukses. Dia akan tertidur selama 1 atau 2 hari. Jangan khawatir, kalian akan segera kembali bahagia bersama. Nova, sayang. Ibu, aku mengantar kek untuk pelangganku. Jangan khawatir, aku akan kembali sebelum makan malam. Apa kau lihat Nova?
Dia putriku. Dia belum kesini selama 2 hari. Nyonya? Nyonya, kau harus tetap di sini. Ada hujan badai di luar. Aku harus mencari putriku. Nyonya Parker, kami sudah tambahkan petugas untuk mencari putrimu. Tapi hujan badai akan tiba. Tolong ikut ke dalam bersama kami. Kami akan tetap mencari anakmu, oke? Aku nggak akan menyerah padanya. Aku harus menemukan dia. Aku sudah berjanji padanya akan saling menjaga. Nyonya! Dari kalian mungkin sudah tahu kalau kita, grup Seeker, telah menjadi konglomerat terbesar di dunia. Ini artinya keinginanku lebih diutamakan di atas segalanya. Dan selamanya arahan utamaku adalah menemukan putriku, Nova Parker. Siapapun yang berhasil menemukan putriku akan kukabulkan semua permintaannya. Wow, bahkan presiden pun akan tergiur dengan hadiah itu. Owen, aku berhasil. Obat baru ini lulus semua tes. Ini penemuan berskala hadiah Nobel. Nova, aku sudah tahu kau pasti bisa. Tapi kita butuh namaku sebagai penemunya. Bagaimana menurutmu? Tentu saja. Andai kau nggak menerimaku bertahun-tahun yang lalu, aku nggak mungkin sampai sejauh ini. Aku senang kau mau tambahkan namamu. Itu baru gadisku, Nova. Walaupun kau nggak ingat siapa dirimu, kau tetaplah jenius terbesar yang pernah ku kenal. Aku akan serahkan ini ke kantor pusat farmasi Life dan kemudian terus berlanjut ke grup Seeker untuk mendapatkan pendanaan. Tentu saja, dan biaya produksi dari obat baru kita akan sangat rendah. Andai grup Seeker setuju untuk mendanai dan memproduksinya, semua orang akan mampu mendapatkannya. Obat kita? Bukan. Ini adalah obat baru milikku. Kita menaruh namaku di situ. Barusan kau menyetujuinya. Apa kau nggak ingat? Aku mengerjakan ini selama 10 tahun. Itu satu-satunya hal yang kuingat. Aku nggak bisa, Sayang, apa kau nggak mencintaiku? Semua milikku adalah milikmu, oke? Jadi, semua milikmu adalah milikku. Jangan biarkan hal-hal sekecil ini merusak hubungan kita, oke? Omong-omong, aku melihat ada goresan kecil di mobilku. Jadi, bisakah kau kirimkan aku uang untuk membeli yang baru? Aku nggak punya uang sebanyak itu setelah membelikanmu setelan minggu lalu. Tabunganku adalah untuk pernikahan. Oh, sayang. Apa kau nggak paham? Kita akan menikah. Itu sebabnya aku mau membeli mobil baru. Demi keluarga kita. Oke, begitu obat ini disetujui oleh perusahaan, aku akan melamarmu. Kemarilah. Jadi, bagaimana kalau transfer semua biaya pernikahanmu kepadaku, oke? Aku akan bantu merencanakan pernikahannya. Aku paham ada banyak yang harus kau kerjakan, dan sebagai calon suamimu, itu tugasku membantumu. Kau sungguh akan melamar? Astaga. Oh, aku akan telat untuk shiftku, jadi sampai nanti. Dasar jalang bodoh. Begitu obat ini dapat persetujuan, kau nggak ada gunanya lagi. Ada petunjuk? Bos, kami menerima sampel darah dari sebuah bank darah gelap. Kami mengetesnya dan hasilnya menunjukkan darah dari Nona Nova. Putriku? Menjual darahnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah obat baru dari kota yang sama. Tujuan obat ini adalah mengobati penyakit yang sama yang nyaris menewaskanmu 20 tahun yang lalu. Mungkinkah? Aku akan belajar lebih keras. Aku akan buat obat untuk sembuhkan penyakitmu. Kumohon, jangan menyerah. Iya. Itu pastilah dia.
Putriku bilang dia akan mencari cara untuk menyembuhkanku. Ternyata dia berhasil. Dia pasti ada di sana. Ruby, siapkan mobilnya. Aku akan menjemputnya pulang. Bos, penemu dari obat baru ini namanya Owen Ford. Dia bekerja di lab untuk PT Farmasi Life dan ayahnya adalah salah satu dari manajer lab itu. Di situ juga disebutkan kekasih lamanya bekerja di lab itu. Siapa namanya? Nova Parker. Nova Parker? Bos, tolong jangan terlalu berharap. Kita temukan banyak pembohong memakai nama ini. Tapi tenang saja, tim kita sedang menyelidiki orang ini saat ini juga. Aku nggak peduli dia putriku atau bukan. Aku suka obat ini. Hubungi Jonathan Jones, CEO dari Farmasi Life. Suruh dia mengatur penghargaan $20 juta untuk Owen Ford dan mempromosikannya. Baik, Bos. Sayang, ibu sudah terima pilmu. Tapi ibu ingin sekali mencicipi kek buatanmu lagi. Hentikan mobilnya! Hai Nyonya, kamu mau beli cake? Ini semua buatanku sendiri, enak dan segar. Kelihatannya bagus. Kau bekerja di lab? Kenapa kau jualan kek? Aku menabung untuk biaya pernikahanku. Aku mencintai tunanganku dan juga menyukai cake. Jadi, kenapa nggak gunakan waktunya dengan bijak? Kau mengingatkanku akan putriku, usianya sepantar denganmu. Dan sebentar lagi akan berkeluarga. Andai saja dia ada di sisiku. Selamat, Nona. Aku mendoakanmu yang terbaik. Kenapa arloji itu terasa sangat familiar? Oh, ada yang salah? Oh, itu jam tanganmu. Itu tokoh kartun favoritku. Jadi, selera yang bagus. Apa anakmu yang membelikannya untukmu? Ini dari... Bos, kita baru dapat kabar dari lab. Ya, baiklah. Tunggu, Nyonya, uangnya kebanyakan. Nyonya itu sungguh baik. Aku harus mengembalikannya. Nova, kau di mana? Obat barunya Owen memenangkan hadiah besar. Lab mengadakan seremoni promosi untuknya. Kita semua wajib hadir. Astaga, itu artinya dia akan melamarku malam ini. Aku akan segera ke sana. Selamat ulang tahun, Bu. Aku menaruh mawar di dalamnya, itu bahan rahasiaku. Nova, ibu merindukanmu. Mawar dalam kek pisang. Dia adalah Nova. Putar balik sekarang. Nova? Nova? Hai, Lin. Nova? Dia punya jaket lab. Dia pastilah bekerja di lab. Iya, Farmasi Life mengadakan seremoni untuk Owen Ford di lab. Semua karyawan hadir, dia mungkin di sana. Hai sobat, Terima kasih. senang bekerja sama denganmu. Tentu, itu pasti. Kalian nikmatilah malam ini, oke? Pasti. Wah. Selamat Tuan Owen Ford. Seluruh lab tahu mengenai obat barumu. Kudengar presidir dari Farmasi Life Jonathan Jones memberikan perintah langsung untuk promosimu.
Sungguh sebuah kehormatan. Terima kasih, terima kasih. Ya, aku sudah bekerja sangat keras, jadi... Putraku adalah seorang jenius. Menciptakan pil seperti ini adalah persoalan remeh baginya. Ya, ini hanyalah awal dari karirnya yang cemerlang. Iya. Keren ya. Bos, itu Owen Ford, pacar dari Nova Parker dan penemu dari obat itu. Tampangnya lumayan. Mana pacarnya? Aku ingin melihat dia. Itu setelan yang kubelikan minggu lalu. Aku tahu dia akan tampan mengenakannya. Aku gak sabar ingin melihat dia melamarku dengan setelan itu. Owen! Hadirin sekalian, pertama-tama aku ingin berterima kasih khususnya pada satu orang atas kehormatan yang diterima malam ini. Wanita ini selalu ada di sisiku selama ini. Dia telah banyak mendukungku dan sungguh entah bagaimana diriku tanpa dia. Sekarang aku ingin mengundangnya naik ke sini. Jadi kira-kira Wah. siapa ya? Hebat, hebat. Nggak kusangka Owen ternyata pria yang romantis. Nova telah banyak berkorban untuknya. Kalian tahu betapa banyak waktu dan usaha yang dikorbankan demi obat baru ini. Dan dia memberikannya begitu saja. Mereka pasti saling mencintai. Dan wanita itu adalah Abigail Moore. Kemarilah Abby, ayo, aku sudah melihatmu, ayo. Oh, Abby sayangku. Abby sayangku, kaulah yang telah menuntunku di saat aku tersesat. Kaulah yang bergadang bersamaku di malam yang larut untuk membantuku dalam risetku. Tanpa dirimu, aku rasa aku nggak bisa di sini saat ini. Apapun untukmu. Kau ini bicara apa, Owen? Akulah yang melakukan itu semua untukmu. Dan kami akan menikah minggu depan. Bersulang. Abigail Moore bukankah dia putri dari Luke Moore? Dia orang penting di farmasi Life. Oh iya, benar. Dan ayahnya Owen Ford adalah manajer lab ini. Gak heran mereka bisa bersama. Owen, apa yang kau lakukan? Kau seharusnya menikah denganku. Sadarlah, sampah miskin. Gak mungkin kakakku akan mau menikah dengan sampah sepertimu. Owen ditakdirkan berada di antara para elit. Dan kau, berhentilah bermimpi menjadi bagian dari keluarga kami. Aku gak percaya kata-katamu. Aku mau dengar sendiri dari Owen. Kau bilang akan melamarku setelah mendapatkan promosi. Ini hanya kesalahpahaman ya kan? Aku nggak akan pernah menikah denganmu, dasar jalang bodoh. Nah bos, kita masih belum tahu kalau dia putrimu. Kita sudah berkali-kali tertipu. Ini nggak layak merusak hubunganmu dengan farmasi Life. Tolong bersabarlah beberapa menit. Kami masih memastikan identitasnya. Waktumu 3 menit. Berikan padaku hasilnya atau kalian semua kupecat. Baik, Nyonya. Nova. Lihat dirimu. Kau seorang yang miskin, nggak berharga, yatim piatu tanpa ibu. Kau sama halnya seperti anjing liar. Kau tahu, aku nggak pernah sedikit pun ingin bersamamu. Kau hanyalah buruh gratisan. Ya, malah satu-satunya kelebihanmu hanyalah saat kau belanjakan uangmu untukku. Selain itu, kau hanya membuatku muak. Oke, begitu obat ini disetujui oleh perusahaan, aku akan melamarmu. Bagaimana kalau transfer semua biaya pernikahanmu kepadaku? Sudah mendengarnya, Nova? Sekarang keluar. Dan jangan kacaukan hari besar putraku. Sayang, siapa tikus jalanan kecil ini? Dia hanyalah orang bodoh yang menyedihkan. Orang bodoh, teganya kau bilang begitu padaku. Aku memberimu waktuku, uangku, risetku. Ya ampun. Semua uang itu bahkan gak cukup beli salah satu tas tangannya Epi. Jangan permalukan dirimu sendiri. Semua itu kalau dijadikan satu pun gak sebanding dengan satu ciuman manis dari Epi. Oke, saatnya menyudahi drama ini. Ini hari besar kekasihku. Hentikan tragedi kecilmu ini. Apa kau tahu siapa aku?
Kau nggak akan mau menghadapi konsekuensinya kalau berurusan denganku. Hari besar kekasihmu? Tanpa aku dia nggak bakal punya hari besar ini. Aku bilang, tutup mulutmu. Teganya dia begitu. 1 menit lagi. Ternyata inilah sifat aslimu. Bagaimana mungkin aku bisa begitu bodoh? Sudah sadar sekarang? Pacarmu lebih memilihku dibanding dirimu. Sama halnya dengan semua pria. Apa kau nggak lihat dia itu brengsek? Oh, enggak. Aku suka pria yang nakal. Dan kau cuma sekedar bumbu dalam hubungan kami. Apa kau mau semua orang melihat foto-foto bugil dirimu? Aku punya cukup banyak yang bagus. Kau merekam diriku. Siapa yang mau lihat jalang ini bugil, ha? Siapa yang mau? Maksudku, pelacur kecil ini cukup mengundang selera diranjang. Lihat dia, cacing kecil yang menjijikkan. Ini menyenangkan. Pengawal, buat dia berlutut. Ini sudah keterlaluan. Kau nggak bisa. Kau mau dipecat dan dicekal dari perusahaan? Wajahmu lumayan cantik. Aku nggak bisa membiarkanmu memanfaatkannya untuk menggoda pacarku, bukan? Lepaskan aku, dasar orang gila. Sayang, haruskah kulakukan? Biar aku saja. Nova, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Mungkin kalau sikapmu nggak berlebihan, ini semua nggak akan terjadi. Berikan pistolnya. Bos kita masih belum dapat jawabannya. Aku harus menolongnya, meski dia bukan... Dukai Damian. Apa aku akan ikut dia pulang? Nggak boleh menoleh. Pejamkan mata. Cepatlah. Sudah. Paman, kalung ini pasti sangat mahal. Ini cocok untukmu. Jadi ku beli. Kado kedewasaan. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Paman. Jangan minum lagi. Paman, hari ini aku sudah 18 tahun. Sudah dewasa. Sedikit saja. Selamat ulang tahun. Minum pelan-pelan. Kepalaku pusing. Nicole, nanti masih mau makan kue ulang tahun nggak? Paman, aku mau kasih tahu sebuah rahasia. Aku menyukaimu. Aku pamanmu. Aku cuma memanggilmu paman, tapi kita nggak ada hubungan darah. Sudah mabuk, jadi omong melantur. Aku nggak ngomong melantur. Aku menyukaimu. Tiap ulang tahunku, aku bakal menyatakan cinta padamu. Sampai kau terima baru berhenti. Aku lebih tua 10 tahun darimu. Kau nggak bisa menyukaiku. Berpikir juga nggak boleh. Ini terakhir kalinya aku menggendongmu. Paman, setelah 2 bulan, aku bakal kasih kau sebuah kejutan. Aku mau kau tahu, aku sudah dewasa. Sekarang sudah ada hak untuk berada di sisimu.
Paman sudah pulang. Paman? Nicole, ayo sapa. Ini pacarku, Rahel Ariana. Paman, sudah ada pacar. Usiaku sudah cukup. Sudah waktunya menikah. Dia sudah ada pacar. Nicole, sekarang Bibi sudah bercerai. Sendirian di Paro. Kehidupanku juga sudah lebih baik. Apa kau sudah pertimbangkan nemenin Bibi di Paro? Aku sudah pertimbangkan. Tapi, aku masih butuh waktu 2 bulan untuk membereskan masalah selanjutnya. Baik. Sebelum kau pergi, temani pamanmu dulu. Setelah kau menetap di Paro, kalian bakal sulit bertemu. Dia sudah mengasuhmu begitu lama. Harus berterima kasih padanya. Iya, gak boleh berutang budi begitu saja. Sebelum pergi, aku bakal kumpulkan dan kembalikan semua uang yang dia keluarkan untukku selama bertahun-tahun ini. Paman, tahun ini terakhir kalinya kau merayakan ulang tahunku. Damian, waktu untuk kita gak banyak lagi. Kau mau kemana? Kau mau kemana? Gak ada. Apa 60 hari lagi ada hal penting? Ada sedikit urusan. Aku lelah. Mau istirahat. 하나 둘 셋 꽃잎을 떼어내며 있다 없다 늘 버릇처럼 기다려왔어 손이 따뜻한 사람 Langit belum terang. Kau mau kemana? Hari ini hari Natal. Sulit cari mobil. Naiklah ke mobil. Aku antar. Damian? Niko, kemarin gak sempat memperkenalkan diriku. Aku dengar dari pamanmu, kau juga belajar melukis. Kita ternyata rekan seprofesi. Aku dan pamanmu mau main beberapa hari ke Hawo. Sekarang kami mau ke bandara. Kalau enggak, kami antar kau sebentar. Enggak perlu. Aku enggak ganggu kalian kencan. Apa kakimu terluka? Sudah begini, cepat naik ke mobil. Kau bukan anak kecil lagi. Jangan buat mamanmu cemas. Damian, mobil terlalu guncang. Bisa bantu aku oles? Cepatlah. Paman, olesanmu terlalu jelek. Begini. Kenapa Nicole begitu cantik? Paman, besok jemput aku pulang sekolah.
Besok suruh sopir yang jemput. Paman! Aku tahu paman paling sayang padaku. Sudah besar, masih mau digendong. Aku nggak peduli, aku mau kau gendong. Dulu, semua kelembutanmu hanya milikku. Sekarang, aku jadi merasa sedikit berlebihan. Di mana jaketku? Berhenti di sini saja. Di hari dingin kayak ini, kau nggak ke studio lukis. Sebenarnya mau kemana? Aku mau urus suatu hal. Nanti malam bakal hujan. Bawa payung. Jangan berkeliaran. Kalian mainlah dengan senang. Dia jadi pendiam. Aduh, Tuan Damian sudah pulang. Tuan Damian sudah pulang. Sini aku bawa. Kau sedang apa? Barang-barang di rumah sudah agak lama dan memakan tempat, jadi mau aku buang. Hal kayak ini, serahkan saja pada Biati. Sini biar aku saja. Nicole, ini hadiah untukmu dari Hawo. Ayo. Terima kasih. Damian, aku lagi berpikir gimana kalau di pesta konglomerat Kota Jata besok kita ajak Nicole sekalian. Kebetulan bisa kenalkan beberapa putra keluarga kaya pada Nicole. Nicole sudah tiba di usia untuk berpacaran. Nggak mungkin sepanjang hari kayak anak kecil terus menempel padamu. Coba kau pikir, kelak kalau aku menikah sama pamanmu, kau pasti sangat kesepian. Aku sudah tahu. Iya. Apa kabar? Nona Rahel dan Pak Go. Damian serasi sekali, tampan dan cantik, sangat cocok. Benar. Ini pertama kalinya Pak Damian bawa pacarnya ke tempat umum. Sepertinya mereka bakal segera menikah ya. Oh ya, apa kalian sudah dengar? Putri asuh keluarga Moreno dulunya menyukai Pak Damian. Katanya sudah menyatakan cinta beberapa kali. Cuma peliharaan keluarga Moreno. Benar, Pak Damian dan Nona Rahel sudah umumkan hubungan. Kalau aku jadi dia, aku sudah cari lubang dan lompat ke dalam. Gak bakal berani keluar muncul di tempat umum, benar gak? Bersulang. Nona, kenapa sendirian? Apa aku boleh minta kontakmu? Aku temani. Damian, putri grup Wira menyapa kita. Jangan dengar ucapan mereka. Jadi diri sendiri saja. Ayo tambahkan kontakku. Apa kau bisa minum? Aku temani kau minum. Aku agak bosan. Mau sendirian. Baru tambahkan kontak. Sekarang sudah mengobrol. Enggak kok. Paman, kenapa kau keluar? Apa kau nggak menemani pacarmu di dalam? Aku takut kau lapar. Jadi bawakan sedikit makanan untukmu. Tapi sekarang kayaknya nggak perlu. Katanya putra keluarga Sultan lembut dan baik hati. Dia pasti bisa menjagamu. Bibi menelponku. Kapan kau mulai berhubungan dengan bibimu? Beberapa hari lalu. Dia bilang merindukanku, suruh aku kirim foto padanya.
Dulu keluarga Tanoto terkena masalah. Kondisi bibimu juga nggak begitu baik. Katanya, sekarang sudah stabil. Apa bibimu? Agak dingin. Kita masuk dulu saja. Terkadang indera keenam seorang wanita sangat tepat. Nicole, kau sudah kembali? Kau pasti lapar. Ayo, aku ajak kau makan. Nicole! Damian, tanganku terluka. Kau biarkan saja Joshua yang antar Nicole ke rumah sakit. Kita kasih anak muda kesempatan ya. Paman. Nona Nicole, aku antar kau ke rumah sakit. Ayo. Terima kasih. Dijahit lebih dari 10 jahitan. Rawat baik-baik. Terima kasih, dokter. Semoga tidak meninggalkan bekas luka. Ayo. Katanya saat kau berusia 7 tahun sudah dibawa Damian ke keluarga Moreno. Bisa dibilang kau adalah setengah anggota keluarga Moreno. Aku perkenalkan diriku secara resmi. Namaku Joshua Sutan. Seorang pria berbakat. Nilai diriku bisa dibilang serasi denganmu. Hari ini terima kasih. Tapi aku nggak menyukaimu. Kita kenalan dulu saja. Kau jangan mencampur minuman keras seperti ini, mudah mabuk. Hari ini aku lihat Joshua kayaknya menyukai Nicole. Harusnya bisa menjaga dia. Ayo tambahkan kontakku. Ayolah, kau jangan cemas. Damian, malam ini menginap di rumahku saja. Malam ini kau menginap saja di rumahku. Ada dokumen yang mau dipakai di rapat besok. Aku pulang ambil dulu. Damian, kau bahkan gak bisa bohong. Dia yang melewati batas. Atau kau yang melewati batas. Paman sudah seharusnya menemani pacarnya. Toh aku juga bakal segera pergi. Damian, minuman-minuman ini khusus disiapkan untukmu. Untung dia baik-baik saja.
Paman? Jangan salahin aku. Jarak antara kita makin lama makin jauh. Kalau terus dipaksakan, gak ada gunanya. Ya, kau makin sibuk. Sampai-sampai harus tidur di kantor tiap malam. Tiap hari aku sibuk kembangkan perusahaan, sementara kau gak ngapa-ngapain. Kau cuma bisa jaga lapakmu di bawah jembatan dan menipu orang tua. Kau gak izinin aku ikut campur. Kalau aku gak buka lapak, apa harus diam gak ngapa-ngapain? Kau tahu orang-orang bilang apa soal aku? Mereka bilang suamiku dukun penipu. Ya, kalau gitu, aku bikin kau malu ya. Tenang saja. Nggak ada lagi yang akan bilang begitu. Aku gak mau bahas masa lalu. Ada 1 miliar di kartu ini. Ambil saja dulu. Pakai buat mulai usaha yang benar. Jangan terus-terusan buka lapak buat nipu orang tua. Kalau enggak, kau akan selamanya jadi pecundang. Ternyata di matanya, aku cuma pecundang. Dia sebagai istri, Yanti ambil alih bisnis keluarga. Makin lama makin sibuk. Pak Yohan, investasi 100 miliar ditransfer ke keluarga Cahyadi. Apa punya perintah lain? Kerja bagus. Tada! Selamat hari jadi pernikahan. Aku sibuk malam ini, gak pulang. Tiga tahun ini, aku selalu menjaga keluarga Cahyadi. Tapi keluarga Cahyadi... Bu! Kalian lagi ngapain? Yohan, papan arwah ini ditempatkan di rumah tiap hari bisa bikin sial. Guru! Tanpa aku, keluarga Cahyadi nggak akan sampai di titik ini. Lalu, bawa saja mobil yang di rumah. Pria harus punya mobil. Nggak perlu. Nggak perlu? Lalu kau mau hidup dari mana? Dari lapak kecil yang nipu orang itu? Kita sudah cerai. Urusanku nggak perlu kau pikirin. Yanti, selamat ya. Akhirnya kau bebas. Wah, bukannya ini dukun penipu terkenal di Langga yang membebani istrinya, Yohan Prama? Master Yohan, apa kau mau ramal nasib sendiri dan lihat masa depanmu? Nggak perlu ramal nasibku sendiri. Masa depanku jelas cerah, tapi aku bisa ramalkan nasibmu dengan gratis. Wajahmu kelihatan suram. Dalam 3 hari, kau kena bencana berdarah. Kau nyumpahin aku? Terserah mau percaya atau enggak. Mau pergi, hah?
Kalian mau ngapain? Kau pikir bisa seenaknya ngomongin Tuan Johnny? Aku sudah lama bersabar sama kau. Kalau dulu bukan karena Nona Yanti melindungimu, kau pasti sudah lama diusir. Sekarang kau cuma pecundang yang sangat hina. Menurutmu kami mau ngapain, ha? Berhenti. Biarin dia pergi. Oke. Karena kau yang minta, aku ampuni dia. Kalau aku lihat dia lagi, jangan salahkan kalau aku bertindak kasar. Johan, bilang terima kasih ke Tuan Johnny. Terima kasih buat apa? Karena dia selingkuh. Kau? Betul. Dulu aku selalu mengejar Yanti. Kalau bukan karena kau muncul 3 tahun lalu, Yanti pasti sudah jadi istriku. Tapi mulai hari ini, Yanti dan kau sudah nggak ada hubungan lagi. Makin jauh kau pergi, makin bagus. Jangan dekati Yanti lagi. Semoga kau bahagia. Selamat jalan, mantan suami. Berhenti! 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 Kenapa? Berhenti! Berhenti! Kau baru cerai. Kami mau nikah. Asal tarik orang dan langsung ajak nikah. Nona, kau nggak salah orang. Gak mungkin salah. Cepat, keluarin KTP dan kakak. Kalian beneran mau nikah? Aku... Kau mikir apa lagi sih? Kau ini pria atau bukan? Dia cari cowok lain dan bikin kau jadi bahan tertawaan. Kau rela digituin? Yanti, kau anggap aku nggak berharga. Aku juga bisa buang kau kayak sampah. Aku akan nikahi dia. Siapa dia? Masa kau nggak tahu? Putri ketiga keluarga Sudiro, Yuka Sudiro. Sekarang dia CEO grup Sudiro. Jadi dia Yuka Sudiro. Kenapa dia bawa Johan masuk ke dalam? Mau ngapain lagi? Masa mau nikah? Putri ketiga keluarga Sudiro, primadona Jora. Salah satu CEO 5 keluarga besar. Mana mungkin nikah sama pria yang kubuang? Apa mungkin waktu Johan buka lapak, dia pernah nipu Nona Yuka? Kau sudah carikan dia, kenapa masih peduli? Betul juga. Sekarang urusan dia, bukan urusanku lagi. Nih, ambil. Mulai sekarang, kau adalah suamiku. Mulai sekarang kau harus jaga sikap. Gak boleh melirik cewek lain. Oh. Ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Siapa sangka, dalam setengah jam, aku mengalami perceraian dan pernikahan sekaligus. Ayo pergi. Mereka pasti masih menunggu kita. Ayo. Benar juga. Cuma cowok ganteng yang bisa jadi beban cewek. Kakak mantan istri, mantan suamimu, sekarang jadi suamiku. Tolong ingat satu hal. Kalau sudah cerai, jangan ganggu suamiku lagi. Johan, pantas kau semudah itu setuju buat cerai sama aku. Ternyata, dia sudah nunggu di sini. Bukannya dia juga nungguin kau? Kami beda. Apa bedanya? Kalau kau boleh selingkuh, kenapa aku nggak boleh? Nona Yuka, kau ditipu sama bocah ini. Dia cuma dukun penipu. Ngomongnya aja ngawur. Kerjaannya cuma nipu orang tua. Aku tahu. Kau tahu. Tapi dia itu pecundang gak berguna. Pria pemalas yang jadi beban wanita. Aku
Sedia? Nggak nyangka di dunia ini ada hal segila ini. Sayang, ayo kita pulang. Aku masakin sesuatu. Pulang? Oh iya. Nih, kau yang menyetir. Mulai sekarang mobilku bisa kau pakai. Yuka, kau pasti akan menyesali keputusanmu hari ini. Nona Yuka, aku nggak tahu apa tujuan aslimu. Tapi aku mainkan sandiwara ini bersamamu. Kau tahu ini cuma acting. Orang bodoh pun tahu ini acting. Tapi gimana pun juga. Terima kasih ya. Hei, tunggu dulu. Kau mau kemana? Aku mau kemanapun. Itu bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Kau itu suamiku. Dan kau ganteng banget. Kalau sampai kau direbut sama cewek genit, aku rugi besar. Aku harus balik sebentar. Ambil barang-barangku. Balik? Ke rumah mantan istrimu? Oke, aku temani. Kalau sampai mantan ibu mertuamu nyusahin kau, aku akan tekan dia sampai nempel ke tembok. Biar mantan ayah mertuamu cuma bisa melongo. Ayo jalan. Duduk. Kasih dia gaya rambut yang keren biar kelihatan gagah. Aku nggak tahu Yanti sudah cerai sama pecundang itu atau belum. Bu, tenang saja. Kakakku kali ini serius. Pasti cerai. Belum tentu juga. Pecundang itu keenakan hidup membebani wanita. Kalau dia keluar dari keluarga Cahyadi, apa dia mau hidup dari lapak jeleknya dan nipu orang demi makan? Kalau dia nggak mau cerai, aku udah hubungi Tuan Joni. Kalau dia masih nggak tahu diri, Tuan Joni akan patahkan kakinya. Bagus. Sekarang aku tenang. Begitu pecundang itu angkat kaki dari rumah kita suruh Tuan Joni lamar Yanti. Betul. Kakakku cuma cocok sama pria kaya seperti Tuan Joni. Yohan itu siapa sih? Cuma pecundang gak berguna. Cih. Bu, kakakku kirim pesan. Sudah cerai. Serius? Lihat, ada foto akta cerai. Gak mungkin palsu. Bagus. Pecundang itu akhirnya bisa angkat kaki dari sini. Nyonya, Tuan muda, Tuan Yohan datang. Tuan Yohan apaan? Dia sudah cerai sama Yanti. Bukan bagian dari keluarga Cahyadi lagi. Ayo Bu, kita lihat. Pecundang itu mau ngapain ke sini? Ayo. Dia, Yohan si pecundang itu. Beneran dia kan? Ini, dia. Kenapa dia berubah begini? Bu, kau lupa. Kakakku bilang, kalau mereka cerai, Yohan akan dapat 1 miliar. Bocah ini pasti sudah terima uang. Buat apa kau datang lagi? Aku mau ambil barang-barangku. Kau! Barang rongsokanmu sudah kami kumpulin. Tapi kalau mau ambil, serahkan dulu 1 miliar itu. 1 miliar? 1 miliar apaan? Jangan pura-pura bodoh. Kakakku bilang, asal kalian cerai, kau akan dapat 1 miliar. Dia janji begitu. Tapi kami nggak setuju. Dia bilang mau kasih aku. Tapi aku nggak ambil. Nggak ambil? Menurutmu aku percaya. Percaya atau enggak terserah. Tanya saja ke kakakmu. Tanya dia? Kenapa aku harus tanya dia? Kalau kau memang nggak ambil uang 1 miliar itu, baju yang kau pakai ini, dari mana asalnya? Jangan bilang kau menang lotre dan dapat 1 miliar. Ini dari temanku. Kau kira aku bodoh? Kau mana punya teman? Kau pikir aku nggak tahu?
Kalau kau memang punya teman seperti itu, apa kau akan buka lapak di jalan dan nipu orang tua? Johan, jangan salahkan kalau kami tega. Kau sendiri yang payah. Lihat Yanti sekarang. Dia sekarang jadi CEO grup Cahyadi. Sebentar lagi dia akan dapat proyek bernilai ratusan miliar. Jarak antara kalian berdua sudah terlalu jauh. Semoga kau bisa mengerti. Selama kau di sisinya, kau cuma jadi beban, menghambat perkembangan keluarga Cahyadi. Proyek ratusan miliar. Kalau bukan karena aku, mana bisa dapat proyek sebesar itu? Seperti yang kalian mau, aku keluar dari keluarga Cahyadi. Aku cuma mau ambil barang-barang. Kau itu pria dewasa, tapi bergantung sama wanita. Nggak malu. Lagian kau sudah cerai dari Yanti. Masih tega ambil uang 1 miliar darinya. Kenapa kau nggak tahu malu banget? Sudah ku bilang aku nggak ambil. Aku nggak percaya. Kalau kau nggak ambil, dari mana kau punya uang buat beli baju sebagus ini? Kau juga, ini, gaya rambutmu heboh banget. Kau pasti mau pamer depan kami, kan? Baju itu aku yang beliin. Gaya rambut juga aku yang atur. Ada masalah? Tapi, aku bukan temannya. Aku sekarang istrinya. Kau siapa? Yuka Sudiro, istri Sah Yohan. Ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Hebat kau, Yohan. Aku meremehkanmu. Baru cerai dari Yanti, langsung cari wanita penggoda gini. Kau nggak bisa apa-apa, tapi soal godain cewek, hebat juga kau ya. Tolong jaga mulutmu ya. Kalau bukan karena kau mantan mertua suamiku, aku bisa saja menonjokmu. Wah, kau mau tonjok aku? Dasar wanita penggoda, jangan-jangan dari dulu kau sudah dekati menantuku. Tadi mau tonjok aku kan? Aku sudah di sini. Ayo tonjok aku. Aku mau lihat seberani apa kau. Ibu. Kau beneran berani mukul aku? Nah, dia mukul ibumu. Kau cuma diam. Ibu. Dia Yuka Sudiro. Aku nggak peduli. Mau Yuka, mau Yuli, kau pukul dia. Tonjok sampai mukanya bonyok. Biar nanti dia nggak berani godain suami orang lagi. Bu, dia itu putri ketiga keluarga Sudiro. Aku sama sekali nggak peduli. Putri ketiga keluarga Sudiro yang mana? Di Jora ada keluarga Sudiro mana lagi? Tentu saja keluarga Sudiro dari selatan kota. Kamu nggak bilang-bilang. Nona Yuka, coba lihat. Kok Anda bisa nikah sama pecundang ini? Kau hina aku masih bisa tahan. Tapi kalau kau hina suamiku, gak bisa aku biarin. Nona Yuka, kurasa kau pasti salah paham. Dia memang pecundang. Kerjaannya cuma nipu orang tua di jalan pakai ramalan palsu. Dia bergantung pada wanita selama 3 tahun di kediaman Cahyadi. Dia bukan siapa-siapa. Apa kau juga ketipu dia? Kalian itu punya mata tapi gak bisa menilai. Di mata kalian, dia pecundang. Tapi di mataku, dia berharga. Tapi dia sudah terima 1 miliar dari Yanti. Bukannya itu harus dibalikin ke kami. Suamiku bilang dia nggak ambil, berarti dia nggak ambil. Lagi pula, suamiku nggak mungkin kekurangan uang. Bu, kalau Yohan balik buat ambil barang, jangan nyusahin dia. Dia menolak 1 miliar yang kutawarkan. Sekarang kau dengar jelas. Oh iya, jelas. Ingat baik-baik, sekarang dia itu suamiku. Kuharap ke depannya jangan ganggu dia lagi. Ayo kita pergi. Halo Bu Yuka. Nggak nyangka CEO kita juga bisa kelihatan manja.
Sebelumnya aku nggak pernah dengar Bu Yuka punya pacar. Kok tiba-tiba muncul? Betul itu. Astaga, lusa ini hari pertunangannya Bu Yuka dan putra keluarga Yudi. Ini akan menjadi masalah besar. Gimana situasinya? Semuanya lancar. Forum Jora lagi ramai soal gosip Bu Yuka dan seorang pria yang selalu bersamanya. Masuk kantor catatan sipil dan mungkin sudah didaftarin pernikahan. Tapi komentar netizen gak enak didengar. Mereka bilang dia diusir dari keluarga Cahyadi, bergantung sama wanita. Pandai nipu orang tua dan jadi dukun palsu. Gak usah pedulin itu. Kasih dia perjanjiannya. Akhirnya kau mau juga mengaku kenapa kau nikahi aku. Aku perlu kau jadi suamiku selama 1 tahun. Kenapa aku harus bantu kau? Aku sudah bantu kau sejauh ini. Biar di depan mantan istrimu, kau bisa punya harga diri lagi. Aku juga bikin mertuamu terdiam. Masa kau nggak bisa bantu aku? Aku bisa bantu kau. Anggap saja balas budi. Tapi kau harus bilang ke aku apa yang harus kubantu. Tapi, kalau permintaanmu kelewatan, aku nggak akan setuju. Ke orang luar, kau harus mengaku kalau kau nikah sama Bu Yuka. Tentang perjanjian yang kita buat ini, selain kita bertiga, nggak boleh ada orang lain yang tahu. Hah? Nggak masalah. Terus, selama setahun masa perjanjian ini, kau harus selalu ada di sisi Bu Yuka. Nggak boleh jauh sedikit pun. Kalau ada yang ganggu dia, kau harus jalankan peran suami dan lindungi dia. Aku protes. Dia bukan istri asliku. Kenapa aku harus lindungi dia? Kalau aku ketemu orang nekat, apa aku harus korbankan nyawaku? Aduh, aku nggak akan biarin kau tanda tangan perjanjian yang merugikan. Selama masa perjanjian, aku akan kasih kau gaji 50 juta per bulan. Jangan bodoh. Siapa yang mau korbankan nyawa cuma demi 50 juta? 100 juta. Sepakat. Kenapa kau datang? Pak Yohan, kata orang-orang, Anda baru saja cerai. Apa itu benar? Kau cepat juga dapat kabarnya. Cuma mau tanya itu. Oh, aku punya rumah di Jora Selatan. Kalau Pak Yohan nggak keberatan, bisa tinggal di sana. Nggak usah. Pak Igi, Pak Yohan baru saja cerai. Kenapa Anda malah senang? Kalau dia belum cerai, aku harus jaga kehormatannya. Dan terus kasih dana buat keluarga Cahyadi. Investasi ke grup Cahyadi itu kurang bagus. Keluarga Cahyadi, aku memang gak tertarik. Kalau bukan karena Pak Yohan, mungkin grup Cahyadi sudah bangkrut dari dulu. Suruh orang hentikan dana buat keluarga Cahyadi. Baik. Satu hal lagi, selama setahun ini kau harus tinggal serumah denganku. Halo Nona Yuka. Halo. Kalau gitu guruku harus ikut. Gak masalah. Oh iya, jangan sampai tinggal dalam kotak. Tenang saja. Lalu... Apalagi? Sementara belum kepikiran. Kalau sudah kepikiran ku kasih tahu.
Harus tidur bareng juga. Jangan mimpi. Kalau acting setengah-setengah, orang lain mana percaya. Kau injek tanganku. Jangan bicara, tahan dulu. Bu Yuka, apa tindakanmu nggak terlalu nekat? Kenapa? Kau asal pilih pria dan langsung nikah. Kalau ini sampai tersebar, aku khawatir. Pria ini bukan orang sembarangan. 3 tahun lalu, dia pernah selamatkan aku. Cepat panggil ambulans. Sudah aman. Jangan takut. Kuantar kau ke rumah sakit. Bangun! Nona Yuka, orangnya sudah ketemu. Dia di mana? Tapi dia sudah menikah. Tapi sekarang grup Sudiro sangat butuh kerjasama dan investasi keluarga Yudi. Kau dan putra sulung keluarga Yudi akan tunangan besok. Seluruh kota sudah tahu kalau soal ini diketahui keluarga Yudi, apa nggak kacau nanti? Aku susah payah nunggu dia cerai. Sekarang aku nggak peduli lagi. Beberapa tahun ini, keluarga Sudiro makin mundur. Kalau terus begini, mungkin saja akan keluar dari 5 keluarga besar. Ya, tapi sekarang, setelah keluarga Sudiro dan Yudi bersatu, keluarga Yudi pasti akan bantu keluarga Sudiro besar-besaran. Mungkin keluarga Sudiro bisa berjaya lagi. Tapi, kalian tahu nggak? Johan, si pecundang itu, kayaknya sudah diusir dari keluarga Cahyadi. Itu memang tinggal nunggu waktu. Tapi baru beberapa hari lalu, Johan malah dibawa sama Yuka buat daftarin pernikahan. Hah? Ada fotonya, berarti asli. Itu editan kali, mana mungkin. Semua, tenang dulu. Ferry, apa kau bersedia nikahi wanita yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku bersedia. Yuka, apa kau bersedia nikahi pria yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku... Aku nggak bersedia. Master, muridmu ini bebas dari penjara. Jaga dirimu baik-baik. Murid kesayanganku, ingat baik-baik. Urusan yang kupercayakan padamu, setelah keluar dari penjara, segera cari tubuh Phoenix sejati dan berkultivasilah bersamanya. Kalau enggak, aura naga pendendam itu akan merusak meridian jantungmu. Dan kamu akan meledak lalu mati. Saya mengerti.
Namaku Gio Farrell, putra kedua keluarga Farrell. 3 tahun yang lalu aku dipaksa keluarga gantikan kakakku masuk penjara. Di dalam penjara, aku dihina dan disiksa. Rasakan itu. Lalu Master menerimaku jadi muridnya, mengajariku banyak kemampuan. Master. Lalu aku Gimana, jadi raja Bos? tanpa mahkota Enak di gak? penjara. Pergilah, untuk seterusnya jadilah orang baik. Sekarang aku bebas. Sudah waktunya selesaikan urusan dengan keluarga Farrell. Pergi? Dia benar-benar pergi? Jangan-jangan cuma menipu kita. Mustahil, barusan ku dengar dengan telingaku sendiri, sipir penjara bilang dia sudah bebas. Hah, dia sudah bebas? Berarti orang itu mau kembali pun itu nggak akan mungkin. Bagus. Akhirnya kita bisa bertahan sampai orang itu pergi. Mulai sekarang gak ada lagi yang akan menghajar kita. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Wajahku yang tampan dan gagah ini akhirnya terselamatkan. Ya, ayo minum. Ayo minum. Ayo, saudara. Ayo minum. Ayo. Gak bisa, putri keluarga Abian itu selain lumpuh, wajahnya juga rusak dan jelek. Meski mati, aku gak mau Deon jadi menantu keluarga Abian. Kamu pikir aku rela ngebiarin Deon menikahi mayat hidup? Tapi ini perintah mutlak dari ayah. Meski Deon mati, mayatnya juga harus dikirim untuk menikahi putri keluarga Abian. Tuan dan Nyonya Pagio kembali dari penjara. Calon untuk jadi menantu sudah tersedia sekarang. Gio, ini sup ayam yang khusus ibu buatkan untukmu. Benar. Ibumu memasaknya pagi-pagi sekali. Rasanya sangat enak. Cepat cicipi. Ayam direbus dengan jamur dan kaldu ayam di mie instan, rasanya memang enak. Ibumu takut kamu kelaparan. Nanti malam dia masak enak. Benar-benar, malam ini kita makan besar. 3 tahun aku gantikan kakak masuk penjara. Kalian gak menjengukku sekalipun. Sekarang begitu aku bebas, kalian mulai berakting menunjukkan kasih sayang. Apa itu gak lucu? Gio, kok kamu bisa bicara begitu? Aku dan ayahmu terlalu sibuk makanya gak sempat jenguk. Tapi kami benar-benar menyayangimu. Benar. Menyayangiku dengan mie instan memang begitu tulus. Jangan pergi, Rauf. Begini, untuk menebus penderitaanmu selama 3 tahun ini, aku menjodohkanmu dengan seseorang. Dia putri keluarga Abian. Sosialita nomor 1 di kota Sira. Kalau kamu menikahinya, kamu pasti kaya dan terhormat. Berkah ini, kenapa nggak diberikan pada kakak? Kakakmu sudah punya pacar. Selain itu, berkah ini memang milikmu. Sebagai kakak, mana mungkin merebutnya darimu? Aku bisa menikahi gadis itu, tapi aku perlu tahu siapa ayah kandungku. Master bilang, cuma darah klan naga yang bisa lahirkan anak dengan tulang naga. Aku sudah suruh orang selidiki. Sebenarnya Rauf dan Elvi cuma orang biasa. Kamu ini bicara apa? Kamu itu anak kandungku. Mana ada ayah kandung yang menyuruh anak gantikan orang di penjara dan begitu bebas disuruh menikahi orang lumpuh? Asal kamu ceritakan asal-usulku, aku akan menikahi putri keluarga Abian. Ini balas budi karena kalian membesarkanku. Anak durhaka, beraninya mengancamku. Aku pukul kamu. Coba saja. Sejak kapan aura anak durhaka ini jadi begitu menakutkan? Pernikahan ini sangat penting. Kamu memang bukan anak kandungku. Dulu kamu dibuang di pinggir jalan. Aku merasa kasihan jadi kubawa pulang. Hal ini diketahui semua tetua keluarga. Petunjuknya putus lagi.
Tapi yang pasti ayah kandungku pasti punya darah klan naga. Begitu ditemukan, aku pasti akan mengetahui kenapa tulang naga sejati di tubuhku dicabut. Dulu, kalau aku nggak ketemu Master di penjara, aku pasti sudah mati karena aura naga penuh dendam itu. Tuan, Nyonya, keluarga Abian menjemput pengantin. Gio, ayahmu sudah mengatakan semuanya. Aku setuju menikah, tapi mulai hari ini, hubunganku dengan kalian putus total. Gak ada hubungan lagi. Siapa yang mau punya anak mantan narapidana? Gio, kalau itu memang keinginanmu, kami setuju. Benar, kami setuju. Mulai sekarang, kamu bukan lagi keluarga Farel. Ingatlah kata-kata kalian hari ini. Pak Agam, maafkan aku. Kemampuanku masih kurang. Nggak bisa sembuhkan putrimu. Tapi aku sudah kirim orang buat mencari Raja Obat. Orang ini siapa ya? Kok bisa tahu nama Master? Kalau ada kabar, akan aku kabari secepatnya. Oh iya, terima kasih Dokter Bimo. Aku pamit dulu. Tuan, Nyonya. Jadi kamu menantu yang dikirim keluarga Farel. Aku dengar, kamu baru keluar dari penjara. Benar. Hebat juga keluarga Farel. Menyuruh narapidana menjadi menantuku. Mereka pikir keturunanku semudah ini diinjak. Kenapa bicara seperti itu? Keluarga Farel sudah menelponku. Aku juga sudah setuju. Dia tampan, penyayang dan setia. Cukup pantas untuk Yola. Pak Dudi, uruskan buku nikah mereka. Baik. Gio, ayahmu memang seperti itu. Jangan diambil hati. Ada 2 miliar di kartu ini. Ini hadiah selamat datang dari ibu. Ibu, aku nggak bisa menerimanya. Ambil saja, jangan sungkan pada ibu. Jadi menantu ternyata nggak buruk. Terima kasih. Kalau begitu, aku mau naik melihat Yola. Oke. Mina? Iya, Nyonya. Antar Gio ke atas. Baik, silahkan, Pak. Wah, cantik sekali. Katanya wajahnya rusak. Hah? Ini tubuh Phoenix sejati. Master bilang tubuh seperti ini sangat langka. Gak kusangka dapat istri seperti ini. Dalam tubuh Yola ada energi sejati, juga racun buah merah. Sepertinya istriku ini bukan orang sembarangan. Toksisitas bunga merah untuk sementara sudah ditekan. Sekarang, pakai energi sejatiku untuk mengaktifkan vitalitas tubuhnya. Apa yang kamu lakukan pada Bu Yola? Cepat panggil orang. Ada yang melecehkan Bu Yola. Aku... Aduh. Apa? Kamu? Dasar kamu ini benar-benar brengsek. Anakku sudah seperti ini. Kamu masih ingin menyentuhnya? Apa kamu masih bisa disebut manusia? Dasar. Aku enggak. Aku... Benar yang aku pikirkan. Narapidana memang gak ada yang baik. Beritahu keluarga Farel bahwa si brengsek ini pulang. Kenapa mesti buru-buru? Aku percaya Gio bukan orang seperti itu. Gio, bilang pada ibu, apa yang barusan kamu lakukan? Aku tadi sedang mengobati Yola. Apa kamu bilang? Mengobati? Kamu yang gak lulus SMA, masuk penjara jadi narapidana, bisa mengobati? Oke, coba sebutkan penyakit apa yang diderita Yola. Ya, keracunan.
Ngawur, omong kosong. Aduh, Yola kecelakaan mobil. Otaknya rusak sehingga dia menjadi lumpuh. Apa hubungannya dengan keracunan? Itu cuma tampak luarnya saja. Tuan, Nyonya besar datang. Agam, ku dengar kalian mengambil mantu narapidana ya? Mana dia? Biar aku lihat. Semua ini gara-gara kamu, dasar bocah sialan. Menantuku, bukan urusanmu. Paling enggak, aku juga bibinya Yola. Mana mungkin aku nggak peduli. Jangan marah kalau aku jujur. Meski Yola itu lumpuh, bukan berarti bisa sembarangan ambil orang. Seakan-akan Yola itu nggak laku. Kamu? Jadi, ini si narapidana itu. Bukannya kelihatan sial. Jangan sampai bikin Yola kena bencana. Kalau nggak hati-hati, Yola seumur hidup nggak akan bisa bangun lagi. Aduh. Lihat mulutku ini, selalu saja bicara jujur. Maaf, Bibi tua. Waktu kecil aku pernah diramal. Katanya aku pembawa keberuntungan. Kemana aku pergi membawa berkah. Mungkin sebentar lagi, Yola juga akan bangun. Dasar narapidana, beraninya menyebutku tua. Akan kusobek mulutmu. Kakak, kamu sebagai orang tua berdebat dengan anak muda. Gak takut ditertawakan kalau tersebar. Iya benar. Dengar Ratih, jangan terlalu sombong. Aku datang untuk kasih tahu. Ayah sudah memutuskan menunjuk anakku Doni sebagai CEO perusahaan. Pengangkatannya diadakan sebulan lagi. Ayah pilih kasih. Kami gak setuju hal ini. Terus kamu mau apa? Putrimu yang kamu banggakan sudah jadi lumpuh. Siapa lagi yang bisa kamu andalkan? Suamimu yang gak berguna ini? Atau menantu narapidana ini? Keluarga Abian ditakdirkan diwarisi keluarga kami. Kalau kamu tahu diri, berlututlah dan mohon belas kasihan. Mungkin aku masih bisa berbelas kasihan. Kamu... Sayang sudah. Kamu... Sudah sayang. Anak kita masih sakit sayang. Sudah sayang. Yolaku. Kalau kamu masih baik-baik saja, gak ada yang berani menghina keluarga kita. Bagaimana kita akan lewati hari-hari yang akan datang? Ibu, jangan menangis. Yola, kamu sudah sadar? Dokter, anakku sudah sadar. Dokter cepat ke sini. Lihatlah. Dokter, bagaimana keadaan anakku? Semua fungsi tubuh Ibu Yola pulih dengan sangat baik. Cukup menjaga asupan gizi secara rutin. Syukurlah, leluhur keluarga memberkati. Anakku akhirnya sadar. Kak Mira, kamu lihat kan? Gio memang keberuntungan keluarga kami. Baru saja dia masuk keluarga ini, Yola langsung sadar. Gio pembawa keberuntungan. Hidup keluarga kami pasti akan makin makmur. Jangan bilang aku nggak mengingatkan. Berhati-hatilah. Bisa saja tanpa sengaja, posisi CEO yang kamu dapatkan ini akan hilang. Cuma narapidana, apa yang mau disombongkan? Dasar nggak tahu malu. Hati-hati jalannya, Kamira. Jangan sampai jatuh dari tangga. Menantu yang baik, kamu memang pembawa keberuntungan keluarga. Aku percaya. Kalau Yola bersamamu, dia pasti akan bahagia. Sayang, Yola sudah sadar. Kita akhiri lelucon ini sampai di sini. Agam, aku sama sekali nggak menyadari kamu orang yang nggak tahu terima kasih. Apa maksudmu? Yola bisa sadar karena berkat perlindungan para leluhur keluarga Abian. Apa hubungannya sama bocah tengik ini? Lagi pula, apa kamu ingin anak kita bersama dengan narapidana? Gio adalah menantu yang kupilih. Berani sebut-sebut penjara lagi, aku nggak akan tinggal diam. Nggak ada kompromi dalam hal ini. Mereka tidak boleh bersatu. Ayah, Ibu, jangan bertengkar lagi. Aku ingin tenang sebentar. Baiklah, istirahatlah dengan baik. Ibu siapkan sumber gizi untukmu, ya? Kenapa kamu dorong aku? Anak itu belum keluar. Kita nggak bisa biarkan dia berdua dengan anak kita. Kenapa ayo, kamu ini? Pergi. Bocah tengik. Keluar. Pelan-pelan.
Terima kasih. Aku sudah cukup mengerti apa yang terjadi. Ibuku cuma terlalu mengkhawatirkanku. Makanya berbuat konyol seperti ini. Aku kasih kamu 20 miliar sebagai ganti rugi. Ayo kita cari waktu untuk mengurus perceraian. Aku nggak setuju kalian cerai. Sejak kamu lumpuh, para pria yang dulu mengejarmu menjauh darimu. Apalagi mau jadi suamimu. Cuma Gio yang mau. Kamu juga bangun setelah Gio datang. Gio itu tampan dan wataknya baik. Apalagi yang bikin kamu nggak puas? Baik, dia pernah di penjara. Kamu itu tahu apa? Aku sudah suruh orang selidiki. Gio waktu itu menanggung kesalahan kakaknya. Baru saja bebas dia berkorban lagi demi keluarganya. Bukankah itu watak yang baik? Pokoknya, kalau kamu cerai sama Gio, aku nggak akui kamu sebagai anakku. Ibu. Kamu? Ayah mendukungmu. Soal ibumu, biar ayah yang tangani. Dengar nak, kalau kamu tahu diri, cerailah baik-baik. Cerai secara sukarela. Meski aku butuh tubuh Phoenix sejati untuk menekan aura naga penuh dendam, mustahil bagiku merendahkan diri di depan wanita yang ngotot cerai. Dasar nggak guna. Ibu, jangan sampai kelaparan. Kesehatan yang utama. Tetap saja Gio yang paling perhatian. Tenang saja, selama ada ibu, mustahil gadis itu menceraikanmu. Terima kasih, Bu. Aku pergi dulu. Jangan lupa makan ya. Si Gio ini, pelet apa yang dia berikan pada ibu? Sampai ibu begitu menyukainya. Halo Bu Yola, penyelidikan soal kecelakaan mobil yang Anda minta sudah selesai. Pelakunya adalah Doni. Sudah kuduga. Apa ada yang mencurigakan darinya? Katanya dia dekat dengan keluarga Rajasa. Bu Yola, kalau Doni bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, grup Abian nanti akan jatuh ke tangan Doni. Posisi CEO grup Abian harus jadi milikku. Oh ya, selidiki satu orang lagi, suami baruku, si Gio. Racun bunga merah dalam tubuhku kenapa jadi lemah? Apa yang sebenarnya terjadi waktu aku gak sadarkan diri? Pak Agam, Pak Diki menghadiahkan satu set porselen kuno untuk hiburan Bu Yola. Oh, bagus. Pak Agam, putra bosku mengirimkan lukisan bunga dan burung kuno agar Bu Yola bisa menikmatinya. Pak Agam, putra bosku mengirim satu set kalung safir kerajaan. Semoga Bu Yola menyukainya. Bagus. Pak Agam, putra bosku mengirim mahkota kerajaan asing. Bagus. Putra bosku membawakan batu rubi darah merpati. Putra bosku menghadiahkan kapal pesiar. Bagus. Yola tentu tahu niat baik kalian. Semuanya diterima. Terima apa? Waktu Yola kena musibah, mereka cepat-cepat kabur. Sekarang setelah Yola bangun kembali datang untuk menjilat, ku beritahu kalian, Yola sudah menikah. Bawa rongsokan kalian, pergi dari sini. Aduh, kalian jangan pergi. Hei, jangan pergi. Hei, jangan pergi. Aduh, marahmu keterlaluan. Jangan kira aku nggak tahu yang kamu pikirkan. Sudah ku bilang itu nggak mungkin. Seumur hidupku, aku cuma mengakui Gio sebagai mantu. Gio, temani ibu jalan-jalan sebentar. Baik. Ibu, pelan-pelan. Tetap mantuku yang paling perhatian. Nah, lihat ini. Dia itu, bocah tengik itu, cuma tahu menjilat Ratih. Cepat pisah saja dengannya. Dia benar-benar nggak berguna. Belum istirahat?
Aku mau mandi dulu ya. Tunggu, kita bicara dulu. Bicara apa? Soal cerai ya? Asalkan ibu setuju, aku nggak keberatan. Kamu juga lihat sendiri sikap ibuku. Soal cerai, kita tunda dulu. Aku panggil kamu untuk kasih tahu kamu, mulai sekarang, kita cuma suami istri atas nama saja. Sebelum ibuku izinkan cerai, dilarang saling mencampuri kehidupan masing-masing. Kamu boleh cari wanita lain di luar, tapi nggak boleh dibawa pulang. Boleh. Apa sekarang aku sudah boleh mandi? Boleh. Karena dia tahu diri, setelah cerai nanti, aku bisa kasih perhatian sedikit. Nak, aku baru dapat kabar. Upacara pengangkatan Doni dimajukan sampai minggu depan. Kalau sampai kita dalam 3 hari ke depan nggak bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, posisi CEO Grup Abian jatuh ke tangan cabang keluarga besar. Aduh. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah suruh orang hubungi keluarga Rajasa. Hei! Kamu ini laki-laki dewasa, tapi seharian cuma berdiam di rumah. Apa maksudnya? Nggak mau cari uang untuk nafkahi keluarga? Apa kamu mau keluarga Abian menanggung hidupmu selamanya? Pagi-pagi sudah marah-marah. Gio, jangan pedulikan ayahmu. Ibu, ayah benar. Aku memang harusnya cari kerja untuk nafkahi keluarga. Kamu sungguh bertanggung jawab. Nanti ibu suruh perusahaan mengatur posisi untukmu. Grup Abian, perusahaan kita itu cuma menerima lulusan kampus ternama dan pasca sarjana. Narapidana mana bisa masuk? Apa kata orang? Oh iya, aku rasa lebih baik suruh dia ke Serigala Putih untuk menagih sisa pembayaran perusahaan kita. Yang menunggak itu orang-orang yang susah dihadapi. Gio masih sangat muda, mana mungkin bisa tangani. Dia itu narapidana, mana mungkin takut sama mereka. Bahkan aku pikir balas sepadan. Ayah benar. Ibu, biar aku coba dulu. Akhirnya ada sedikit semangat. Nanti aku kirimkan daftar tagihan yang menunggak. Sekarang kamu pergilah. Ibu, aku pergi menagih. Gio, jangan paksakan diri. Lakukan saja yang terbaik. Aku tahu, Ibu. Fiona, suruh orangmu mengawasi situasi Gio terus. Jangan sampai dia dipukuli sampai mati. Gio, ku dengar putri keluarga Abian sudah bangun. Bisa sampaikan padanya kalau ayah ingin bertemu? Gak ada waktu. Jangan telepon aku lagi. Anak durhaka, beraninya menutup teleponku. Kalau tahu begini, harusnya kita nggak biarkan si brengsek itu menikah. Pernikahan ini harusnya memang untuk Deon. Giolah yang nggak tahu diri, merebut dari kakaknya akhirnya begini. Karena ini kesalahan, maka harus diluruskan. Kamu benar, kita harus meluruskannya. Mutiara keluarga Abian harusnya menjadi istri Deon. Perusahaan keamanan Serigala Putih. Inilah tempatnya. Wah, cantik banget. Gak disangka di tempat begini masih bisa melihat wanita secantik itu. Berani melirik lagi, aku cungkil matamu. Auranya kuat banget. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Lina, jangan cari masalah. Mereka juga cari organisasi Serigala Putih. Hei nak, berani mengikuti lagi, akan kupatahkan kakimu. Kamu pikir kamu siapa? Aku mengikutimu. Aku juga ada urusan di sini. Beraninya bicara begitu padaku, cari mati.
Permisi, Pak. Ada perlu apa datang ke sini? Menagih utang. Hei, nak. Berani juga kamu. Tahu nggak ini tempat apa? Kamu gila ya? Jelas tertulis perusahaan keamanan Serigala Putih. Kamu buta ya? Bocah kurang ajar. Beraninya memakiku. Minta dipukul ya. Sudahlah, Lina. Anak muda, ini bukan tempat yang baik. Baiknya nggak gegabah. Segera pergi dari sini. Kamu dengar itu? Kalau mau hidup, cepat pergi. Wanita cantik baik hati ini. Kedepannya, kalau kamu ada kesulitan, aku bantu kamu sekali. Bos, orangnya datang. Nasihat nggak mempan bagi si bebal. Nona Sinta berkenan hadir ke tempat ini. Aku benar-benar merasa sangat terhormat. Ternyata dia putri keluarga Rajasa. Bukankah itu keluarga yang mau kerjasama dengan keluarga Abian? Pergi. Ambil teh langka koleksiku dan seduh untuk Nona Sinta. Katakan Pak Jeffrey, bagaimana caranya agar kamu mau pindah? Karena Nona Sinta sudah datang sendiri, aku nggak akan berbelit-belit lagi. 1 triliun. Kami akan segera pindah. 1 triliun? Kenapa nggak merampok saja? Merampok mana secepat urusan pindah ini? Hari ini Nona Sinta sudah datang sendiri. Kehormatan itu pasti akan kuberikan. Ayo, cicipi dulu tehku. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Kalau Nona Sinta nggak mau kasih kehormatan ini, persilahkan dia pergi. Dengar ya Jeffrey, memang kau pantas minum teh dengan majikanku. Jangan kira kami nggak berani. Dengar nak. Aku sudah puluhan tahun arungi dunia, melalui hidup dan mati. Bukan orang yang gampang ditakuti. Pilihanmu, ikuti cara yang kumau. Atau, pergi. Kamu? Pak Jeffrey, sebut saja angka yang kamu mau. Karena Nona Sinta begitu belak-belakan, aku juga langsung saja. Selama kamu menemaniku semalam, saudara-saudaraku akan segera pindah. Beraninya menghina majikanku, cari mati! Penguat tubuh tingkat 7-8 dibandingkan dengan kedua orang ini, Lina sedikit lebih kuat. Jeffrey buat akan kalah. Minta maaf pada Nona. Gadis ini cukup kuat. Ini wilayahku. Kamu... Hajar wanita itu! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Bagaimana? Nona Sinta sudah memutuskan? Nona! Tenang saja. Selama kamu menemaniku, aku pasti perlakukan kamu dengan baik. Cari mati. Penguat tubuh tingkat 9. Sinta ini memang bukan orang biasa. Pantas jadi kebanggaan keluarga Rajasa mencapai penguatan tubuh tingkat 9, tapi tetap terjebak. Cari mati sendiri. Kamu menjebakku. Nona Sinta, apa ibumu nggak pernah kasih tahu kalau di luar rumah jangan sembarangan minum sesuatu dari orang lain? Sekarang kamu terjebak kan? Nona Sinta, kusarankan jangan buang-buang tenaga. Yang kutaruh itu obat perangsang. Makin kamu alirkan energimu, efeknya akan makin kuat. Nona! Dasar brengsek, berani sentuh aku. Keluarga Rajasa pasti singkirkan organisasi Serigala Putih. Lebih baik mati di tengah keindahan. Kesempatan untuk bersama wanita secantik ini sepadan dengan kematian. Lagi pula, aku nggak perlu mati. Ada yang bilang di keluarga Rajasa, siapapun yang tidur denganmu akan jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo,
biarkan kakak ini memanjakanmu. Pergi! Oh, lari? Tolong aku pasti akan membalasmu dengan baik. Nona Sinta, daripada memohon pada pecundang ini, lebih baik simpan tenaga untuk bersenang-senang dengan kakak. Bos. Kami belum pernah main dengan nona besar seperti ini. Jangan buru-buru. Nanti kalian bergiliran melayani Nona Sinta. Kita semua jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo. Kalian para pria dewasa mengganggu satu wanita. Kalian benar-benar memalukan kaum pria.